kelas 5 bertemu lagi dengan Bu Saras. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 4. Pokok pembahasan kita yang pertama, kita akan membahas tentang konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi adalah kata penghubung. Kata penghubung atau konjungsi merupakan kata yang digunakan untuk menghubungkan antar kata, antar praksa, antar klausa, ataupun antar paragraf. Konjungsi dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Setiap jenis konjungsi digunakan sesuai fungsinya masing-masing. Berikut jenis-jenis konjungsi dan contohnya. Nah, ada jenis konjungsi yang menyatakan gabungan, pertentangan, waktu, tujuan, sebab, akibat, dan urutan. Dan begitu juga dengan contoh kata yang menunjukkan konjungsi. Misalkan gabungan, yaitu yang kata yang digunakan biasa dan, lagi pula, serta, yang menyatakan pertentangan seperti tetapi, akan tapi, melainkan, namun, sedangkan, begitu juga seterusnya. Nah, sekarang langsung saja kita akan membahas contoh penggunaan konjungsi. Konjungsi menyatakan gabungan, contohnya kalimatnya adalah ibu memasak ikan goreng dan sayur lodeh. Nah, kata dan itu merupakan konjungsi gabungan. Selanjutnya, konjungsi menyatakan pertentangan. Contoh kalimatnya, kue itu rasanya enak, tetapi harganya mahal. Nah, tetapi itu yang sudah ibu kasih tulisan berwarna merah merupakan konjungsi pertentangan. Selanjutnya, bagaimana dengan konjungsi yang menyatakan tujuan? Contoh kalimatnya adalah memakai helm bertujuan untuk menjaga keselamatan kita ketika berkendara. Nah, kata konjungsi inilah yang digunakan dalam sebuah kalimat yang menyatakan tentang tujuan. Selanjutnya, bagaimana konjungsi yang menyatakan sebab? Andini basah kuyup karena dia jatuh ke dalam selokan. Selanjutnya, konjungsi menyatakan akibat. Andre rajin belajar sehingga dia menjadi juara kelas. Nah, semoga anak-anak paham kan tentang konjungsi tadi dan juga pemanfaatannya. Selanjutnya kita akan membahas pokok pembahasan yang kedua, yaitu mengenai pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya dan transportasi di Indonesia. Yang pertama, pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya masyarakat. Nah, ini merupakan peta wilayah Indonesia. Letak Indonesia yang strategis telah menyebabkan interaksi yang cukup sering antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat asing. Kondisi tersebut menyebabkan keberagaman budaya di Indonesia. Keberagaman yang dimiliki Indonesia mulai dari ragam suku, bangsa, bahasa, adat istiadat, dan seni. Keberagaman bahasa. Bahasa Indonesia sangat beragam. Masing-masing daerah memiliki bahasanya sendiri. Salah satunya yaitu ada bahasa Melayu, Jawa, Sunda, dan lain sebagainya. Ada budaya di wilayah perairan. Perahu penisi adalah salah satu wujud perkembangan budaya di wilayah perairan. Perahu penisi berasal dari masyarakat Bugis yang bermukim di wilayah Sulawesi Selatan. Suku Bugis dikenal sebagai sangat handal dalam mengarungi lautan. Nah, ini gambar perahu pinisinya. Kemudian, dengan adanya ragam budaya seni telah berkembang di Indonesia. Salah satunya adalah seni musik keroncong. Nah, musik keroncong diadopsi dari budaya Portugis. Ini merupakan kekayaan budaya kita salah satunya. Yang kedua, pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap alat transportasi. Nah, bagaimana ya? Letak Indonesia menyebabkan Kepulauan Indonesia menjadi pusat lalu lintas maritim laut antar benua. Luasnya Kepulauan Indonesia menyebabkan perkembangan sektor maritim sangat berpotensi. Pemanfaatan laut untuk transportasi membutuhkan prasarana pelabuhan yang memadai. Fungsi pelabuhan disesuaikan dengan jenis pelayaran. Berikut jenis pelayaran yang ada di Indonesia. Nah, pelayaran lokal, pelayaran yang hanya menggabungkan dua pelabuhan kecil antar dua pulau. Sebagai contoh, pelayaran antar Pulau Sumatera dan Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni dan Pelabuhan Merak. Nah, selanjutnya ada pelayaran Nusantara. Pelayaran ini biasanya menghubungkan antara pelabuhan-pelabuhan besar yang terdapat di Indonesia. Contohnya, pelayaran dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.
Yang ketiga, ada pelayaran khusus, pelayaran yang hanya mengangkut barang tertentu, sebagai contoh mengangkut batu bara, minyak bumi, kayu. Nah, selanjutnya ada pelayaran luar negeri atau biasa disebut dengan pelayaran samudra. Pelayaran ini menghubungkan pelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri. Contoh pelayaran dari pelabuhan Tanjung Priok Jakarta ke pelabuhan Singapura. Nah, sudah ada pelayaran luar negeri, berikut dengan contohnya. Perwujudan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Perwujudan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Bentuk perwujudannya sebagai berikut. Nah, seperti apa ya? Yang pertama yaitu ada penghematan bahan galian tambang. Jadinya kita harus hemat dalam menggali hasil tambang agar tidak digunakan secara terus-menerus, karena kan merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang kedua ada perlindungan hewan langka melalui suaka marga satwa serta perlindungan tumbuhan langka melalui cagar alam. Nah, ini sangat penting agar tumbuhan ataupun hewan yang langka dapat dilindungi demi seterusnya keberadaan spesies mereka masing-masing. Yang ketiga, pemeliharaan lingkungan. Pemerintah mengupayakan untuk mencegah penebangan dan pembakaran hutan secara liar. Nah, ini juga penting sekali yang mewujudkan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Nah, bagaimana sekarang ketika pemerintah sudah memberikan usaha untuk mengelola sumber daya alam? Nah, bagaimana dengan perwujudan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam itu sendiri? Yang pertama, menghindari tebang liar. Nah, ini sama seperti tadi. Kita harus menghindari tebang liar dalam artian tidak sembarangan asal menebang semua pohon, jadinya itu bisa merugikan semua orang. Yang kedua ada gotong royong membersihkan lingkungan. Yang ketiga menggunakan sumber energi alternatif seperti biogas dan bioetanol. Nah, ini pelajaran kelas 4 tentang biogas dan bioetanol yang merupakan sumber energi alternatif. Sekian video dari Ibu, tetap semangat belajar ya anak-anak. Semoga penjelasan Ibu jelaskan tadi bisa anak-anak pahami. Dan jangan lupa taati protokol kesehatan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.